Halo semuanya, perkenalkan saya Rizky Muhammad Lutfi Kamil, mahasiswa program studi Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Lembang. Nah, pada video kali ini saya mewakili kelompok saya bersama rekan saya Muhammad Maulana Azari untuk mempresentasikan hasil analisis komparatif yang sangat menarik. Nah, topik yang kami bawakan itu adalah perdebatan abadi di dunia software engineering, itu paradigma pemrograman imperatif versus deklaratif. Nah, yang membuat tugas kelompok kami ini bisa dibilang lebih spesial adalah adanya perbedaan pandangan di dalam tim kami sendiri. Nah, rekan saya Maulana atau Maul itu menulis opini ilmiah yang dengan tegas itu membela paradigma imperatif. Sementara saya sendiri itu menulis opini yang sepenuhnya mendukung paradigma deklaratif. Nah, untuk mencari tahu pandangan siapa yang paling valid di era modern ini, kami tidak hanya sekedar berdebat, kami juga menguji argumen kami dengan membandingkan dan membedah 3 jurnal akademik internasional terbaru, terbitan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Nah, jurnal-jurnal ini tidak membahas teori yang sudah usang, melainkan kasus nyata di industri sekarang seperti Python, pengembangan web Java, dan juga komputasi paralel. Nah, mari kita lihat apa kata Sense tentang opini kelompok kami. Sebelum kita masuk ke jurnal, mari kita rekap sedikit secara singkat argumen kami. Nah, dari sudut Maul atau sudut imperatif itu, Maul berpendapat bahwa bahasa seperti Java murni atau Python itu jauh lebih baik. Kenapa alasan ini itu? Karena programmer punya kendali penuh. Itu kata Maul. Kita bisa melacak eksekusi baris demi baris, mengatur memori, dan mengontrol looping. Menurut Maul, paradigma ini jauh lebih mudah dipelajari untuk pemula dan memiliki fleksibilitas yang tinggi. Nah, di sudut deklaratif atau sudut pandang saya sendiri, itu saya berpendapat sebaliknya. Karena menurut saya, menulis instruksi langkah demi langkah itu membebani pikiran atau cognitive load. Nah, dengan paradigma deklaratif seperti menggunakan React untuk UI atau SQL untuk database, kita cukup mendeskripsikan apa yang kita inginkan tanpa pusing itu untuk memberikan bagaimana cara kerjanya. Nah, jadi menurut saya kode deklaratif ini lebih ekspresif lah, lebih mudah juga dibaca oleh tim dan meminimalisir bug karena tidak banyak mengubah nilai dari variabel gitu. Nah, mari kita compare lah opini ini dengan jurnal yang. Nah, jurnal yang pertama itu berjudul validasi keterbacaan kode. Ini menggunakan studi kasus Python. Nah, jurnal yang pertama yang kami bedah ini adalah riset dari Zip dan kawan yang terbit di IE tahun 2024 berjudul A Study on Pythonic Functional Constructs. Nah, di laporan saya mengklaim bahwa kode deklaratif atau fungsional ini lebih ekspresif dan mudah dibaca. Nah, jurnal ini juga menguji klaim tersebut dengan membandingkan developer membaca kode Python bergaya imperatif atau pakai for loop ini melawan gaya deklaratif. Nah, hasil yang sangat mengejutkan. Jurnal ini menyimpulkan bahwa keduanya benar tergantung konteks nih. Nah, riset ini memvalidasi opini saya bahwa kode deklaratif ini memang secara drastis memangkas jumlah baris kode dan membuat terlihat lebih elegan atau lebih enak dilihat lah karena nggak terlalu banyak kode. Nah, namun jurnal ini juga memvalidasi ketakutan dari statement yang disampaikan oleh Makul. Nah, para peneliti ini menemukan bahwa bagi developer pemula, sintaks deklaratif yang selalu padat seperti nested lambda justru itu menurunkan tingkat pemahaman atau understandability. Nah, gaya imperatif yang langkah demi langkah itu seperti yang dibilang Maul itu terbukti lebih mudah dipahami secara logika dasar gitu. Nah, lanjut ke jurnal kedua, ini sangat relevan dengan web development. Jurnal karya Iwanowski dan Koziel tahun 2002 berjudul Comparative Analysis of Reactive and Imperative Approach in Java Web Application Development. Nah, peneliti membuat dua aplikasi web yang identik menggunakan Java Spring Boot. Nah, satu dibuat dengan gaya imperatif klasik dan satu lagi itu dibuat dengan gaya reaktif, yang mana sangat kental dengan paradigma deklaratif gitu. Nah, apa hasil pengujiannya? Nah, kali ini jurnal ini sangat berpihak pada opini saya gitu. Hasil riset ini membuktikan bahwa
aplikasi yang bergaya reaktif atau deklaratif ini itu memproses antrian data jauh lebih cepat menggunakan CPU, lebih cepat dan menggunakan CPU itu lebih sedikit gitu. Dan jauh lebih stabil juga saat diserang oleh ribuan request yang datang bersamaan gitu. Nah, ini juga membuktikan klaim saya bahwa arsitektur deklaratif adalah masa depan untuk menangani data besar gitu atau request yang datang secara bersamaan. Nah, tapi harus digarisbawahi, Maul itu mendapatkan poin pembelian di jurnal ini. Nah, karena peneliti itu mencatat bahwa aplikasi reaktif atau deklaratif ini membutuhkan waktu pembuatan atau development time yang sedikit lebih lama karena kurva pembelajarannya itu lumayan curam. Nah, opini Maul bahwa imperatif itu lebih fleksibel dan cepat dieksekusi oleh developer terbukti benar secara industri gitu. Nah, selanjutnya jurnal yang terakhir yang kami bedah adalah dari Aurora dan rekan-rekannya yang terbit di ACM tahun 2023 yang berjudul Efficient Parallel Functional Programming with Effects. Nah, di opini saya menulis bahwa paradigma deklaratif itu meminimalisir bug karena menghindari modifikasi variabel global secara sembarangan atau immutability. Nah, jurnal ini memvalidasi hal tersebut dengan sempurna di level komputasi paralel. Nah, dalam multi-core zaman sekarang, menjalankan banyak proses secara bersamaan itu menggunakan gaya imperatif sangat rawan terkena data race atau tabrakan data antar thread. Nah, jurnal ini menyatakan bahwa paradigma fungsional deklaratif itu secara natural menyelamatkan programmer dari bug tabrakan data tersebut atau race condition karena datanya tidak bisa diubah atau immutable. Nah, dulu paradigma deklaratif memang dianggap lambat, tapi riset di jurnal ini menemukan arsitektur memori baru yang membuat program deklaratif bisa berlari atau berjalan secepat program imperatif. Nah, jadi, kesimpulan akhir dari perbandingan opini kelompok kami dengan 3 jurnal ilmiah yang terbaru ini adalah di dunia industri saat ini tidak ada satu paradigma yang mutlak bisa mengalahkan paradigma yang lain gitu. Maul benar bahwa imperatif adalah raja dalam hal kontrol, kemudahan belajar, kecepatan pembangunan aplikasi, dan dari sisi saya pun juga benar bahwa deklaratif adalah raja dalam hal stabilitas, komputasi data besar, dan pencegahan bug di sistem. Nah, tren software engineer modern pun, seperti yang ditunjukkan oleh Python dan Kotlin hari ini adalah menggabungkan keduanya. Nah, kita menggunakan kerangka kerja imperatif sebagai pondasi, lalu menggunakan fitur deklaratif untuk menangani bagian aplikasi yang kompleks. Nah, itulah pemaparan dari bedah jurnal kelompok kami. Saya Gusti Muhammad Kamil, mewakili teman saya Muhammad Maulana Azari, mengucapkan terima kasih atas perhatian teman dan dosen pengampu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.